lampir. Terima kasih. Nggak apa-apa, biarin aja. Nggak apa-apa. Orang Kristen itu kalau nggak menghujat, saya nggak tahu apakah hatinya Dia kan tuh nggak memang nenek tenang. lampir. Ajaran kasih, katanya ajaran kasih tampol. Aduh, Iya nggak apa-apa, kayak nggak apa-apa, bener nggak aja apa-apa, biar mukanya. saja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, biarin, Oke, biarin ya. nggak apa-apa. Jadi ada Biar orang-orang ya. yang mengatakan bahwa kalau Yahudi punya Tuhan juga, Buddha juga punya Tuhan. Kita tahu itu, kita nggak bodoh-bodoh kali lah. Kita paham bahwa yang namanya agama itu banyak dan setiap umat beragama berhak mengatakan agamanya yang benar. Ya, dan kita tidak masalah dengan hal itu. Tapi masalahnya adalah bisa tidak orang yang mengaku Tuhannya ada Tuhan yang benar membuktikan bahwa Tuhannya benar. Itu yang kita coba uji di sini. Kalau kami umat Islam itu mampu membuktikan setidaknya Tuhan kami itu ada pembuktian secara tekstual kalau dia adalah Tuhan. Masalahnya ketika kalian mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, pembuktian secara tekstualnya pakai dalil apa? Dalil eksplisitnya ada tidak? Kalau Yesus yang kalian tuhankan itu adalah pencipta Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi gitu, adalah Rabbul Alamin. Kalau kami jelas dalam Al-Quran sendiri dikatakan huwaladzi khalaqalakum sab'a samawati. Jelas Allah mendeklarasikan ketuhanannya. Nah, kalau umat Islam menuhankan Allah karena perintah Allah sendiri, nah kalian menuhankan Yesus atas perintah siapa? Ubi bakar. Ini bercanda. Jangan marah. Kalian menuhankan Yesus mengikuti siapa? Oh, kalian katakan kami mengikuti ada orang Majusi yang menyembah Yesus, ada murid. Mana? Orang Majusi menyembah Yesus itu menggunakan kata proskuneo, sama seperti Sacah Abraham kepada Bani Het. Apakah dikatakan orang yang sujud itu adalah menyembah? Kalau gitu Musa ketika mensujuti Yitro mertuanya, apakah dia menuhankan Yitro? Nah, ini yang kami ingin bahas. Kalian itu menuhankan Yesus atas perintah siapa? Kalian menyembah Yesus atas perintah siapa? Karena kalau kalian menyembah Yesus tanpa perintah Yesus, artinya kalianlah yang diucapkan oleh Yesus. Percuma kalian beribadah kepadaku, ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Iya pas, itu kan ajaran Anda. Itu perkataan Yesus itu mengenakan ke ajaran seberang. Ajaran kami itu mengikuti ajaran Allah Subhanahu ajaran wa seberang itu taala. tahu kamu gimana Uniripa? Ajaran seberang itu gini, ketika ada cebok pakai batu, udah itulah perintah manusia. Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Itulah perintah manusia. Aduh. Jadi beginilah menghadapi orang yang tidak akademisi. Ketika misalnya tidur Besarkan harus ke kanan. inspirasi. Dengar dulu. Ketika tidur harus ke kanan. Belum bisa nih, belum bisa. Oke. Ketika kencing harus jongkok. Iya, karena kalian nggak ada. Kalian tidak diajarkan adab oleh Tuhan kalian. Karena Tuhan kalian aja makan nggak cuci tangan. Iya. Iya, kamu punya otak, tapi kamu tahu nggak, nanti saya kasih data bahwa Eropa itu jangan jorok dulu ya, itu Kristen semua. Bahkan lucunya kamu ketika kamu mengatakan ajaran kami itu ajaran dari manusia, sementara Tuhanmu yang belum menjadi manusia itu dulu pernah mengajarkan kalau mau bawa BAB itu bawa sekop. Ulangan pasal 23, 13. Di antara perlengkapan haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok karena hajat, haruslah engkau menggali lubang. Kalau memang Tuhanmu ini tidak mengajarkan hal-hal detail, kenapa dia ngajarin cara buang air besar? Sementara kucing tidak perlu diajarkan, dia tahu menggali lubang untuk memasukkan tokainya ke dalam tanah. Tapi kalian diajarkan loh. Artinya apa? Kalian lebih primitif daripada kucing menurut pandanganmu sendiri. Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. Bayangkan Tuhan dalam ntar dulu, saya belum selesai. Satu-satu dong. Enggak, dengar dulu. Kamu paham nggak? Satu-satu dulu, satu-satu bawa skop. Lanjut tuh nih. Nah, jadi gitu ya. Kalau kamu bernarasi bawa data seperti saya, ya, saya tunjukkan kepada kamu. Kalau kalian mengatakan kalian punya otak, mohon maaf, kalian ini mandi karena kalian hidup, jangan-jangan ya, ini mohon maaf ya, karena kalian terpapar kebiasaan umat Islam yang diajarkan, diperintahkan untuk bersuci. Kenapa? Eropa abad ke-8 itu orang-orangnya bangsawannya banyak kutu, jarang mandi. Peradaban Islam lah masuk ke dalam Eropa, membuat Eropa dengan abad ke-8 itu. Dan ingat, abad ke-8 itu, di zaman itu otoritas tertinggi pemimpinnya adalah Kristen. Makanya disebut dengan Dark Age. Dark Age. Abad ke-8. Peradaban Islam lah yang membuat Eropa itu keluar dari
peradaban yang sangat gelap gulita itu. Nah, bahkan ilmu pengetahuan menjadi musuh bagi orang Kristen pada waktu itu. Makanya Galileo menjadi korban, Hipatia menjadi korban. Kamu mengatakan kami punya otak nggak perlu diajarkan. Kalau memang kamu punya otak nggak diajarkan, emang kamu pikir Tuhanmu itu nggak ada kerjaan ngajarin orang buang air besar harus pakai sekop digali lalu dimasukkan ke dalam tokainya? Kucing aja nggak perlu diajarin, guguk aja nggak perlu diajarin, tahu dia cara buang air besar. Ya kucing bisa gali dia. Kamu lebih rendah, primitif daripada kucing. Nah, ajaran taharah, ajaran bersuci itu adalah ajaran supaya umat Islam ini tahu ketika beribadah itu ada hal yang harus dijaga, bukan hanya sok-sok rohani saja yang bersih, tapi jasmani. Nah, kembali ke pokok pembicaraan kita. Kamu harus bisa menunjukkan bahwa menuhankan Yesus itu ajaran Bapa atau ajaran Yesus atau ajaran Roh Kudus, karena Tuhanmu itu kan 3 itu. Tadi Bapa, kamu Putra, bilang Roh Kudus. gini nih Ripa, dengar dulu nih Ripa. Tadi kamu bilang Tuhan kamu Tuhan yang benar, kamu bilang, ya kan? Kan gitu. Jadi menurut coba kan jawab gini pertanyaan loh, gini saya. loh. Apa? Enggak gini loh. Kan tadi kamu bilang Yang Tuhan dibawa benar. apa? Lari-lari lagi kemana? Sekarang Bawa premis, gini, gila kejar, kabur Lari, kemana-mana. Tadi saya fokus. Masalah skop tadi, silakan. Ya, dia bilang orang Kristen pintar-pintar dan berotak. Kau makan ini data. Jadi kalau bicara tuh pakai data, jangan pakai asumsi liar. Kau perhatikan ini ya. Ini orang Eropa ini Kristen semua nih. Ternyata orang Eropa tak kenal mandi kecuali setelah dikenalkan Islam. Kau makan tuh data. Jadi kalau mau bicara kenapa umat Islam itu ada ajaran secara spesifik bagaimana manusia diajarkan data dari seperti mana itu? Data dari mana itu? kau Itu ini data dari ini. Muslim kan? Data dari Muslim. Coba kau tunjukkan linknya. Kau tunjuk linknya Iya, nih. datanya dari mana? Sindo News. Tuh. Sindo ya. Sindo. Sindo. Kenapa Sindo? Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Minimal aku bawa data, aku nggak bawa data. Ripa, kau kasih data yang konkret, yang apa? Apa konkret? Arti konkret data apa? Sindo. Arti konkret apa? Arti konkret. Itu kan Sindo itu kan dari Arti konkret apa? apa? Situs kuliah. Iya, Kan apa arti gitu. konkret? Arti konkret apa? Nah, kan kayak gitu, Ripa. Kan kayak gitu. Jadi kamu Apa jangan memang gini ya. Umat Islam ini selalu diajari berdusta. Umat Islam. Mulai ini yang berdusta nih, Tuhanmu Makanya aku berdusta. Tuhan kau 3 berdusta. hal yang Coba tunjukkan yang nabiku diajari- berdusta, coba. Domba penipu dalam nama agama. Nih, aku tunjukkan Tuhanmu berdusta nih. Dia Kalau- lari-lari kalau aku nih, nggak- dia lari-lari. Iya, nggak apa-apa, Lari-lari kita ini layani, Bang. Masalah Aku skop siap ini tadi melayani. loh. Teman-teman perhatikan, umat Islam dimanapun kita berada. Pertama, kita tidak usah menuduh kalau tidak bisa punya membuktikan. Dia telah menuduh bahwa kita diajarkan berdusta. Dan dia membawa-bawa konsep takiyah. Teman-teman perhatikan, Tuhannya sendiri menyelamatkan perempuan berdusta. Siapa itu? Rahab. Rahab saya tunjukkan nanti implementasi. Dan saya akan tunjukkan bukti bahwa Tuhan yang pernah berdusta ya. Kalau dia bisa membantah Tuhannya berdusta, hebat dia ya. Nah, jadi kalau bicara tuh kayak gini, jangan cuman congor doang pakai data. Kalau saya tuh pakai data. Kita lihat di sini teman-teman. Dalam kitab Yosua pasal ketiga, teman-teman. Saya ulangi ya, Yosua pasal kedua, teman-teman. Di ayat ketiga, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkata ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang ditutup menjelang malam, maka ini saya perlihatkan datanya ya. Kalau bicara itu pakai data, Tuhanmu yang memvalidasi pembohongan kok. Nah, ini takiyah nih. Nah, tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkata ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi, segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Dusta, si Rahab ini berdusta. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto. Artinya si perempuan ini sedang berdusta, takiyah. Dia sedang menyelamatkan orang itu. Nah, naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, tapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Nah, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut. Dan di sini ternyata teman-teman tahu tidak? Bahwa Rahab itu diselamatkan.
Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Kau bawa konsep takiyah, kau bisa bantah kau kitab kau. Nah nih, kenapa Rahab diselamatkan? Nih, oleh iman Rahab si pesundal diselamatkan. Kenapa dia diselamatkan? Karena dia menyelamatkan Rahab seorang perempuan sundul, diselamatkan karena imannya kepada Allah dan perbuatannya yang menolong pengintai-pengintai Israel. Rahab menerima 2 pengintai dan dia berbohong dengan menyelamatkan ini. Kenapa dia bilang, pergilah ke sana, laki-laki itu udah pergi, padahal perempuan itu menyimpan laki-laki tersebut. Itu namanya takiyah, paham kau? Tuhan Bani Israel nggak masalah dengan takiyah. Buktinya Rahab diselamatkan karena dia menyelamatkan orang Israel dengan bertakiyah. Tapi dusta, takiyah itu ingat, dusta karena menyelamatkan orang lain. Islam begitu. Mungkin kau nanti kalau bentar dulu, saya belum selesai. Saya kasih kasus dulu. Tuhan mengajarkan takiyah. Di mana di situ perintah Tuhan? Di mana di situ perintah Tuhan? Buktinya dia diselamatkan. Di mana di situ perintah Tuhan? Ini oke, aku tunjukkan Tuhanmu. Aku tunjukkan Tuhanmu berdusta. Oke, aku tunjukkan Tuhanmu berdusta. Aku tunjukkan Tuhanmu berdusta. Ini Tuhanmu yang Yesus ya, bukan Tuhan perjanjian lama loh. Tuhanmu yang Yesus. Aku tunjukkan Tuhanmu yang Yesus itu berdusta. Jangan balik-balik lagi ke situ yang tadi. Yang ayat kau bilang kan Tuhanmu mengajarkan mana? Loh, jelas Tuhan menyelamatkan Rahab. Tuhan. Ya artinya berdosa nggak takiyah? Jangan balik lagi. Kalau gitu aku tanya. Tadi kau tadi balik kayak tadi. Berdosa nggak? Iya, aku tanya, takiyah itu berdosa nggak? Di mana di situ Tuhan memerintahkan takiyah? Apa sih ini orang? Iya. Di mana Tuhan memerintahkan untuk menyembah Yesus? Di ayat itu kamu bilang tadi Tuhan mengajarkan takiyah. Iya. Di mana Bapak memerintahkan? Di mana Bapak? Iya. Apa sih ini? Makanya umat Islam itu banyak bisa berdusta. diskusi nggak sih? Ini Tuhan kau berdusta. Kalau kau tuduh kami berdusta, Tuhan kau yang berdusta. Kau tengok ini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang-orang mati pada hari yang ketiga. Aku tanya sama kau, di mana tertulis itu? Kalau nggak ada tertulis dimanapun, Tuhan kau berdusta. Sekarang gini, aku kejar Katanya kau tadi. kok sekarang gini? Jangan ke apa? ayat tadi, jangan ayat Saya tadi tanya, dulu. saya membalas tuduhanmu terhadap umat Islam yang dikatakan berdusta. Jawab, saya bisa membuktikan Tuhanmu berdusta. Katanya kepada mereka, ini Yesus yang berkata, lihat ya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Pertanyaanku, di mana ayat ini? Kalau tidak ada ayat ini berarti Tuhanmu berdusta. Tunjukkan. Oke, tadi kan gini Ripa. Tadi kamu menampilkan ayat di dalam ulangan ya. Kamu mengatakan di situ Tuhan mengajarkan takiyah. Di mana di situ? Oh iya dong. Tuhan? Di mana? Tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan, saya tunjukkan. Ini aku kasih, ini aku kasih. Iya, itu kasih. Apa sih? Satu-satu dulu kita bahas. Ini saya tunjukin. Apalah kau ini? Mana? Ini saya kasih. Ini. Mana? Coba tunjukkan. Apa? Ini saya tunjukkan. Saya belum tunjukkan datanya loh. Apa nih? Hahaha kau. Aku belum tunjukkan datanya loh. Ya. Aku belum tunjukkan data. Hahaha kau. Apalah kau ini? Nah, kita tunjukkan datanya. Kalau Tuhan kau memvalidasi takiyah. Teman-teman perhatikan ya, kita itu tidak perlu menanggapi orang-orang yang tidak berilmu, tapi kita kasih edukasi ke publik bahwa Tuhan mereka ini memvalidasi penipuan ya. Aku ada data, aku nggak kayak kau, aku ngomong nggak pakai data sama sekali. Nah, mari kita lihat dalam ayat tentang Rahab. Nah, Yakobus pasal 2 nomor 25 ya. Mampus kau. Kau pikir Tuhan kau tidak membenarkan kebohongan si takiyah si Rahab? Tadi kamu lari ke tadi. Diam, aku sudah tunjuk. Tadi Tuhan kau bangga dengan penipuan si Rahab. Kok lari ke Yakobus? Suka-suka aku yang jawab. Kok kau yang takut? Takut kau. Takut kau. Kau nampak kali Islam berdusta. Tuhanmu yang berdusta. Nggak ada ayatnya kok dikutip pula. Tadi di ulangan tadi yang kamu tunjukkan di mana itu kok kau minta pula di ulangan? Apa kau orang adanya di dalam kitab Yakobus kok? Apa yang tadi pertama tadi? Kau pula ngatur-ngatur. Nah, dan bukankah demikian juga Rahab pesundal itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Kutanya sama kau. Umat Islam. Dan bukankah demikian juga? Kok contoh-contoh umat Islam? Dan bukankah demikian juga Rahab pesundal itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya? Tuhan kau membenarkan kelakuan si Rahab yang bertakiyah menyembunyikan orang. Di mana situ perkataan Tuhan? Di mana situ perkataan Tuhan? Jadi ini siapa? Ini berarti palsu. Ini kitab nggak harus dibuang. Dan bukankah demikian juga Rahab pesundal itu dibenarkan karena perbuatannya karena ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya? Makanya Islam apa itu ini makanya? Kitab kau. Itulah kamu. Ini. Tadi Nah,
Coba. Sekarang Tadi kau jawab. Kau selamatkan Tuhanmu dari tuduhanku dulu. Tuhanmu berdusta. Lukas pasal 24 ayat 46. Di mana tertulis itu? Kalau nggak ada berarti Tuhan kau berdusta udah. kau nggak bisa menjawab. Kau nggak bisa menjawab. Kau bisa Rifa. menjawab. Aku pakai Kau data nggak bisa kok. menjawab kan? Dengar, aku tanya sama Makanya kau. kalian, Nggak boleh. Aku tanya. Oke, aku kalian tanya. itu, Hah? Orang Kristen nggak boleh berbohong. kalian itu lompat-lompat. Aku tanya, lompat ke sana, orang lompat Kristen ke nggak sini, boleh lompat ke berbohong. sana, lompat Aku ke tanya sini. dulu, kau orang Kristen boleh nggak berbohong? Makanya aku bilang di dalam Hei, kau ini bisa nggak diskusi? Nggak boleh berdusta. Tantrum aja. Nggak boleh ya. Nah, kalau seandainya ada tentara yang beragama Kristen ditangkap oleh tentara negara lain, dia harus jujur menunjukkan di mana letak senjata kalau ditanya di mana senjata rakyat Indonesia, harus dijujurkan gitu, harus dikasih tahu gitu. Kamu tidak bisa menunjukkan. Saya tanya, kalau ada tentara, dia beragama Kristen, tertangkap oleh negara lain. Lalu tiba-tiba dia ditanya, di mana presiden disembunyikan? Harus jujur gitu. Teman-teman, dengar ya teman-teman, saya mau mengatakan kepada pemerintah negara Republik Indonesia, hati-hati untuk mengangkat tentara. Ingat doktrin mereka itu tidak boleh berdusta loh. Seandainya nanti ada orang Kristen ya jadi tentara, takutnya dia punya doktrin sama seperti si Inilah Vincent. nenek Nanti lampir kalau dia tertangkap, yang- dia tertangkap lalu ditanya di mana markas besar orang negara Indonesia, mereka akan jujur Inilah teman-teman. nenek lampir Bahaya yang tidak kalau pernah ada tentara bisa- beragama Kristen teman-teman. Kenapa? Doktrinnya itu tidak boleh berdusta untuk menyelamatkan orang Inilah lain. tadi. Ya, Pantesan Kutanya dulu, lu kalau- nih, iya, banyak pejuang dia kan- kita, iya. banyak pejuang kita, banyak pejuang ditangkap kita yang dulu. dikhianati. Pantesan. Nah, sekarang kutanya balik, kau Vincent, Pierre Tandean itu berbohong sebelum dia wafat. Dia katakan kamu aku nggak- Nasution. Sekarang kutanya, masuk penjara, masuk neraka atau masuk surga? Pierre Tandean jawab. Nah, inilah umat Islam ini kan. Tadi si Ripa ini tadi Jawab. bilang kan. di Jawab, Pierre dalam kitab Tandean yang ditunjukkan berbohong mengatakan tadi, aku Nasution demi katanya menyelamatkan Nasution. Dia terdakwa masuk itu neraka atau Takia. surga? Lihat, Tapi si Ripa lihat ini ya. tidak bisa menunjukkan. Inilah si Ripa ini, pendusta besar-besaran. pendusta Makanya kau Ripa, bertobatlah kau Ripa. Bertobatlah kau Ripa. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Apa itu kayak gitu cara diskusi? Intelijen negara ini jadi bin, Iya. hancur negara. Bahaya kalau mereka ini jadi mata-mata negara Jadi kita loh, bin. hancur kita. Waduh. Dia ini kalau jadi tentara, hancur negara kita. Hancur. Andainya dia Dari jadi tentara ulangan, Rusia, dari ulang- ya tentara apa ini? Nah, ya ini Pierre Tandean ya. Dari kita ulangan katakan lari ke Lukas. Dari Lukas apa ini? Yang jelas ayatnya ada, kok kau pula yang takut. Nah, kita lihatnya seorang pahlawan bangsa kita ya, namanya Nenek, Pierre Tandean. bertobatlah kau nenek. Apa pula bertobat? Diskusi kok disuruh bertobat? Ada aja kau. Ada aja orang Kristen nih kayak gitulah diskusinya. Bisa nggak sih kalian diskusi itu pakai data kayak aku gini loh? Jadi kembali lagi takiyah yang dia bawa-bawa itu dibenarkan oleh kitab sucinya sendiri. Di mana Rahab itu dibenarkan karena kelakuannya menyelamatkan orang Israel dengan berbohong. Ya dengan berbohong mengatakan bahwa laki-laki itu telah pergi, padahal itu dusta. Itu takiyah namanya itu. Begitu teman-teman. Mantap. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain dia tadi Uni, makanya Langsung nyerang tantrum, pribadi. serang pribadi. Itu konteksnya udah tidak menemukan suatu dialektika yang mumpuni karena sudah ada tendensi penyerangan pribadi. Ya buat edukasi teman-teman pada saat berdiskusi, jangan dilihat siapa yang ngomong, tetapi ada data yang dibicarakan. Mudah-mudahan ini teredukasi ya. Kalau memang yang disampaikan oleh Uni Rifa, oleh saya, oleh host, kami orang-orang Islam, silakan bantah dengan data. Kalau itu berkaitan dengan iman, ya kita nggak membicarakan tentang iman di sini. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Jadi gini teman-teman, inilah selalu yang dibawa premis. Teman-teman kita Karesteng, Muslim itu diperbolehkan berbohong 3 hal. Ya iyalah, ada di saat kita itu berbohong, menyelamatkan orang banyak dari kejaran penjahat, dari kejaran musuh, ya haruslah. Masa mau jujur-jujur amat? Aneh-aneh aja kalian Karesteng. Islam itu sangat komplit, kompatibel dia. Jadi semua lini bisa dijawab gitu loh. Jadi kalau berbohong untuk kepentingan orang banyak, kemaslahatan orang banyak, silahkan aja. Tuhan itu maha pengasih dan maha Halo, penyayang, Po. maha pengertian. Apa sih itu takia tadi? Takia apa sih, saya nggak ngerti tuh. Sejenis makanan ringan lah. Lah, Takia itu jenis-jenis hewan-hewan dan rumput laut. Diolah.
Jadi makanan ringan. Di makanan ringan dia, kayak semacam keripik. Berbohong itu dosa loh. Iya, aku tanya, seandainya kamu dirampok, ya saya tanya nih, kamu dirampok. Tiba-tiba istri dan anakmu masuk ke dalam lemari, kamu kunci. Lalu tanya maling, Jerry, di mana binimu? Saya tanya. Ada Inilah kenapa kalian itu tidak pernah nyambung diskusi. Saya bawa kasus untuk membuktikan kalian itu pendusta atau penipu. Kamu bilang berdusta itu dosa loh. Saya tanya sama kamu, kalau kasusnya terjadi begini, kamu kemasukan rampok dalam rumahmu, istri dan anakmu sembunyi dalam lemari, kamu tahu anak istrimu dalam lemari. Rampok tanya sama kamu, "Hei Jerry, mana binimu?" Kau tunjukkan binimu di mana? Enggak lah. Itulah kau dusta itu. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Padahal kau tahu binimu di mana, Bang? Terus? Iya, apa maksudnya? Nah, tanya di Kristen itu dosa atau enggak? Takia apa sih? Itu dia melindungi seseorang dengan tidak jujur terhadap apa yang terjadi karena melindungi nyawa orang lain. Nah, contoh tadi, kamu aja nggak mau tuh, nalurimu aja udah bilang tadi tuh, anak istrimu sembunyi di lemari, kamu tahu, kamu dirampok, ditanya, malingnya, aku tahu istrimu cantik, aku mau memperkodok istrimu, mana istrimu Jerry? Kutanya, kamu jujur nggak katakan istrimu di dalam lemari? Enggak lah. Berarti kamu berbohong kan? Saya bilang tidak ada di dalam rumah Yaudah, sini, saya sendiri. Berarti kamu berbohong. Berdosa nggak itu? Enggak berdosa lah. Saya melindungi. Tadi katanya istriku. berbohong dosa. Nah itu dia. Tidak, Kamu melindungi dengan cara berbohong. Iya, dibilang binatang lah, ini rumput laut lah. Enggak, tadi Anda bilang bahwa berbohong itu dosa. Ada bohong yang tidak berdosa, apa itu? Demi kebaikan. Nah, Anda tadi sudah saya tunjukkan contohnya. Itulah takiyah itu. Saya tidak Contoh. tahu kalau berbohong demi kebaikan. Iya makanya ini naluri manusia itu ya, kognitif manusia itu sejalan dengan ajaran seharusnya. Tapi ajaranmu tidak sejalan dengan naluri. Tapi Contoh. tadi apa itu yang dijelas-jelaskan? Ya itu dia yang saya tunjukkan tadi. Apa yang kamu lakukan itu kamu takiyah itu namanya. Baru saya tahu loh. Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Gak apa-apa. Nah, jadi artinya apa? Bahaya kalau seandainya Kristen tidak mengizinkan bohong sama sekali. Bahaya. Kenapa? Kalau kamu, Pak Jerry, nanti jadi kepala Letnan Jenderal Kolonel, kamu tahu di mana senjata Indonesia ini pusatnya ada di Padang, ditangkoi kamu sama Putin, Vladimir Putin, ditanya, Jerry, di mana senjata? Dengar dulu, Jerry, di mana senjata diletakkan? Karena kamu Kristen, kamu ingat, oh ya Yesus larang saya berbohong di Padang. Kamu lah pengkhianat negara. Lain cerita, kita bicara kasus. Iya, lain cerita kan kalau itu. Ya masa saya mau buka rahasia sih? Buktinya ya, kalau kalian bilang tidak boleh berbohong, buktinya Paulus sendiri mengatakan, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi? Kalian tuh banyak munafiknya. Siapa? Kenapa saya jadi ditunjuk dengan Kamu kan Kristen. Karena kau naik, marah-marah ke saya. Parahnya tadi ke itu orang kok saya jadi saya. Karena Anda Kristen. Sudah. Saya lagi on fire. Kamu jadi korban. Aduh. Palopo. Udahlah kalau gitulah. Lanjutlah sama Bang Dito. Kayaknya Bang Jerry itu lebih cocok sama Kang Dito ya. Kalau sama aku penghujat aja. Aku mau ini dulu ya, parkun dulu. Kalau penghujat naik, aku maju. Yang lain silakan, Bang Dito aja. Apa lagi Jerry? Mau tanya apa lagi Jerry? Nah, ini Palopo provokator sih. Tidak tahu. Siapa suruh Anda itu kau naik? provokator. Siapa suruh kau naik? Kalau siapa suruh naik? Udah ketemu lagi Tom and Jerry di sini. Saya mau naik, mau diskusi baik-baik, bukan. Udah sama Palopo Lu udah aja sejati. tahu. Gini loh, Uniripa lagi marah-marah, kabur satu, lu yang naik ya, lu lah dapat sasarannya. Lah, ya susah lah kalau tidak bisa membedakan mana yang anak musuh mana lawan. Pokoknya Kristen, hantam. Naik, masuk Saya naik. heran. Saya bangun subuh ada Jerry. Ya kan? Saya bangun lagi nih mau tahajud Ada lagi ada Jerry. Jerry juga. Ya Allah, Udah saya nggak oleng ngerti dia, Pak Dokter, udah apaan. oleng. Udah Udah oleng ya. dia. Udah. Ya kan? Otak cerdas. Ya kan? Apa yang kurang nggak tahu saya Jerry ini. Udahlah. Mungkin kita Tidak, cuma mungkin saya masih mau belum sempat tepat tadi itu yang memberitahunya saya ini. dengar Haji dokter. Yang saya dengar tadi Rifa bertanya tentang Matius Lukas 24. 24, 44, 46. Ya, itu. Apa bunyinya? Iya, Mesias harus menderita.
Nah, terus Itu kan? lanjut. Ya banyak lah itu anunya di kitab Taurat. Kan dia bilang ada di kitab Taurat, ada di kitab para nabi. Nubuatannya dia ada di kitab Mazmur. Ya nubuatannya dia ya orang Nggak yang mati begitu. digantung di kayu salib kan orang yang tertutup, yang Nggak gitu, menderita, Jerry. apa semua. Terus Dia orang berkata, kalau di kitab nabi itu ada di tanda Yunus dia kasih tanda orang jahat itu 3 angkatan jahat. hari Lu mau jadi orang jahat? mati. Iya kan ada di situ nubuat dengan Yesaya 53 ayat 5. Banyak Kalau tanda yang Yunus itu Jerry, itu buat angkatan jahat. Itu baca. Itu tapi kan dia Yesus juga cerita dia ambil dari situ 3 hari di dalam perut ikan kalau Yunus, terserah kau kalau lah. dia 3 hari dalam perut bumi. Memang kalian Bukan ini angkatan terserah, jahat. kita mau menjelaskan. Kalau terserah. Oke, aku masuk ya. Coba Jerry, kalau memang itu nubuatan Nabi Yunus itu jelas, menurut kamu Nabi Yunus itu mati nggak di dalam perut ikan? Tidak mati. Nah, Yesus di perut bumi mati nggak? Mati lah. Ah, sama atau beda itu? Yang satunya hidup, yang satunya Beda, mati. tapi dia bilang kan itu tanda berarti dia itu 3 hari di dalam perut seperti Yunus 3 hari di dalam perut ikan. Ada Dia di bedanya dalam nggak? Yang perut satu mati, bumi. yang satunya lagi hidup itu beda atau sama? Berarti gagal itu nubuatan kan gitu. Gagal. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Gagal nubuatannya Lanjut dulu, karena lanjut. satu hidup satu mati. Lanjut. Kenapa inspirasi? Itu yang dibilang Kang Dito tadi, nubuatannya gagal karena satu hidup satu mati. Tidak. Di mana nubuatan Dia itu juga terkhusus sendiri yang ngomong. kepada Terus di kita banyak di Mazmur, ada di tunggu dulu. Yesaya. Nubuatan itu kepada Yunus, kepada Yesus. Lah, iya Jadi kan dia perbandingannya- sendiri cerita tanda Yunus. Oke. Tapi kalau Anda tidak mau juga. Oke, sekarang kita tidak buktikan mengiyakan, lagi. tidak ada masalah kalau Coba, Anda membantah. kita Saya buktikan tidak bisa lagi. Nggak dulu, paksa Jerry. keyakinan saya. Kamu yang paksain itu nubuatan itu terpenuhi. Bukan, karena Yesus Coba sendiri, bukan saya hari, paksain, Yesus sendiri yang ngomong. Oke, hari apa Yesus? Yunus. Hari apa Yesus diturunkan dari kayu salib? Ya kalau menurut di kitab suci kita ya hari ketiga. Hari Senin. Hari apa? Ya kalau menurut kita kan dia hari ketiga gitu loh. Diturunkan dari kayu salib itu hari apa? Iya kalau menurut kekristenan hari Minggu. Hari Jumat. Ini nggak baca Jumat Bible. itu disalib. Oke, diturunkannya hari, berarti dia disalib itu berapa hari sampai hari Minggu? 3 hari. Bukankah ada orang-orang Yahudi mengatakan, bahkan ada nubuatan juga supaya dia tidak boleh, karena hari Sabat tidak boleh ada penghukuman, betul ya? Makanya dia Ya, buru-buru dekat untuk hari Sabat, dekat. berarti hari Jumat. Dari mana hari Minggu? Ya, dongo-dongo ini lah. Dongo. Ya kalau bukan Nah, kemudian- tapi kan saya tidak permasalahkan masalah hari. Iya, makanya kita uji dulu Kita sudah nubuatan tidak itu pas atau permasalahkan tidak. hari. Kalau yang satu mati, yang satu hidup, kau masih bisa pungkiri. Sekarang kita hitung 3 hari nggak Yesus itu matinya. Nah, Iya itu kan kita coba hitung dulu. Kan itu 3 hari dihitung Iya, dari kita hitung hari, dulu. hari. Jadi setiap ketemu siang itu dihitung sehari. Jadi umpama ini hari. Terus ketemu lagi besok itu sudah 2 hari. Jadi 2 hari berapa malam? Tadi kita punya 1 malam. 2 hari 1 malam. Itu Iya, kan dilambangkan 3 disalibnya hari atau 2 matinya hari kan 1 malam? siang hari. Bego. Kan matinya siang hari. Jadi kalau ketemu siang ya 2 hari 1 malam. Ya, kalau tanda Yunus tadi 3 hari. 3 hari 3 malam apa 3 hari 1 malam? Kenapa? Iya, tetapi kan memang itu juga yang dikatakan katakan Yesus. Jadi tidak ada yang saya mau perdebatkan dengan itu sih. Iya, bukan diperdebatkan, kita kan sama-sama menguji kalau Iya, nubuatan nggak itu apa-apa kalau betul. menguji. Nah, saya juga tidak Ya mau ternyata paksakan kan memang apa tidak itu sama, percaya. nubuatan itu tidak Toh. tepat gitu loh. Dari yang pertama, yang satu mati, yang satunya hidup. Kemudian yang satu 3 hari 3 malam, yang satunya lagi 2 hari 1 malam. Begitu 3 loh, hari Jer. 2 malam dong kalau yang satunya. Karena kan dibilangnya Ya kurang Jumat. semalam dong, berarti tetap aja masih kurang semalam. Nggak cocok lah itu. Iya terserah dia itu kalau dia mau jadi penghitung hari tidak ada masalah. Tapi memang betul, kalau kita memang menggunakan akal, bukan hanya imani saja. Gitu sih. Gimana Jer? Kalau misalnya berdasarkan nubuat-nubuat itu,
Sudah banyak kali loh kita diskusi, kamu nyimak Tentang juga. Iya. Tentang nubuat itu. Iya, kalau saya juga begini, kalau teman saudara-saudariku Muslim juga tidak percaya nubuat tentang Yesus, tidak ada masalah, saya tidak mau paksakan gitu loh. Nah, kalau bicara tentang kepercayaan ya Kalau memang begini begitu. loh, kalau orang tidak percaya nubuatan, dia juga tetap terjadi, kejadian itu tidak berubah. Kalau Ini, menurut kekristenan dia tetap disalib, dia mati, dia bangkit. Itu. begini Jerry, kalau begitu Begini itu bagaimana? iman. Kalau naik di sini kita bedah barang itu. Kalau yang kau Nah, kalau saya bicarakan sudah itu bilang tadi iman ini, dong. di kitab ini, di kitab Taurat, di kitab Mazmur, di kitab ini. Terus masih kan tidak dibantah juga. Jadi kan lebih bisa diam. Kan dibedah ini. Nah, masalahnya dibedah, Anda yang membantah. Ya saya tidak bisa paksa. Seperti kalau saya bilang di Yesaya 53 ayat 5. Penderitaan. Bagaimana Ibrani 57? Ya, bagaimana Ibrani 5 nomor 7? Apanya? Ibrani 5 nomor 7. Itu nubuatan. Itu masuk nubuatan ya? Ibrani. Bukan nubuatan. Bukan doa orang yang salah itu. Apa? Doa orang? Doa orang yang salah itu dipenuhi itu kan lanjutannya. Gimana bunyinya? Nggak tahu dia Bible ini Pak Ji. Yang penting Yesus Tuhan. Kita kan tidak Masa menghafal. memang tongko kau jadi dong memang tongko. Nggak mau Bukan baca. dong, kita tidak disuruh menghafal Bible. Ini saya baca ya, saya baca. Yo, baca. Coba Jerry tafsirkan ini ayat. Yo, baca nih. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia agar Ia diselamatkan dan tidak dieksekusi atau disalib dieksekusi? dari maut. Tidak ada kan tertulis tidak dieksekusi. Ada. Apa sih, coba saya buka kitab apa itu, Ibrani berapa? Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. 5 Nomor 7. saya baca juga ya. Baca coba. Sebagai manusia. Baru buka kitab Bambolopo. Kupancing tadi tuh. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia, kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Terus maksudnya? Mana lagi? Coba tafsirkan itu. Diselamatkan kan dia dari maut, hari ketiga dia bangkit. Astaga. Iya. Diselamatkan lah, kan dia sudah, makanya dibilang orang yang percaya Yesus tidak dikuasai maut. Dia diselamatkan dari maut, dibangkitkan. Ada dua poin di situ Jerry. Menurut begini Ada loh, dua poin bukan yang diselamatkan. mau dipelajari di situ. Begini loh, Di ayat bukan Ibrani 5 diselamatkan ayat dari 7 maut Jerry. berarti dia tidak mati. Bukan, dia sudah mati tapi diselamatkan dari maut. Artinya dia tidak dikuasai lagi oleh maut. Astaga. Pasti Maka memang yang digunakan begitu. katanya Terus bukan kalau Anda bahas memang begitu tafsirnya. Dia diselamatkan dengar. dari maut, artinya dia tidak dikuasai maut selama-lamanya. Gitu loh. Astaga. Kalau sudah coba diselamatkan pelan-pelan, dari maut bedah. berarti tidak pernah mati Jerry. Salah, dia mengalami maut. Terus dia Astaga. diselamatkan, dibangkitkan. Gitu loh. Itu beda tafsir. Bang Tua, selamat malam Bang Tua. Di situlah beda tafsir, kita beda. Kau tidak setuju ya? Saya bilang gitu ya. Tidak apa-apa, saya tidak paksa kau karena kau tafsirnya begitu. Saya kan tafsirnya begini. Maut itu apa? Maut itu apa jadi? Upah dosa maut. Jadi dia itu mengalami maut, kematian di kayu salib. Enggak, yang saya tanya, arti maut itu apa? Arti maut itu apa? Maut kematian. Maksud dari Ibrani 57 itu selamat dari apa? Dia sudah masuk di dalam kematian, terus dia dilepaskan dari ikatan maut. Karena dia tidak- Oh, berarti ceritanya Kang Dito doanya tidak dikabulkan. Waktu Yesus berdoa tidak dikabulkan doanya. Anda menafsirkan dia tidak mengalami maut, tetapi kita Coba dibaca pelan-pelan Jerry. Ya, Aku mau baca pelan-pelan dia ya. sama, tetap dia mengalami maut. Coba dengarkan dulu, aku bacakan nih. Mati, Aku baca pelan-pelan ya. Aku baca pelan-pelan ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Doanya adalah supaya diselamatkan dari maut.
Dan karena kesalehannya ia didengarkan. Berarti dikabulkan ya? Ya dikabulkan lah. Ah, kalau dikabulkan berarti dia mati atau tidak? Matilah, tapi diangkat. Nah, ini gagal pahamnya ini. Ya ini tafsirnya Kristen. Kalau Anda mengatakan dia mengalami maut, ya lain cerita. Itu saya tafsirnya, dia mengalami maut tetapi tidak dikuasai oleh maut. Karena dia bangkit, dia mengalami Kalau kayak maut. gitu tafsirnya berarti tidak didengarkan doanya, Jerry. Itulah makanya aku bilang Kang Dito. Itu kan dia bangkit, berarti tidak dikuasai maut. Bangkit itu dari mati dulu kan. Sementara Iya, doanya dia kan iya. tidak mau mati dulu gitu loh. Yo, begini loh, kalau orang mati kalau saya umpama mati tidak diselamatkan, saya mati terus masuk ke dunia maut, saya dikuasai maut. Kalau saya tidak percaya Yesus, ya saya tidak diambil Yesus, saya dikuasai maut selama-lamanya. Dibawa ke neraka saya dengan malaikat Kalau maut. tafsir itu kan, jadi kalau tafsir itu kita tengok dulu stressing pointnya dari kalimat itu. Stressing pointnya pertama, ya, dalam hidupnya sebagai manusia, kita garis bawahi dulu manusia, mempersembahkan doa, dengar dulu, doa dan permohonan, dengar, dengan ratap tangis, tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup, berarti Dia tidak sanggup, Yesusnya tidak sanggup, ya kan? Dia mengeluh kepada yang sanggup. Siapakah yang sanggup? Satu kuasa di atas Dia yang bukan Dia, yang Dia tidak mampu melakukannya, kepada itulah Dia meminta menyelamatkannya dari maut, bukan menyelamatkannya setelah maut. Jadi kalau kita cerdas memerhatikan kata-katanya, dan karena kesalehannya, ya, ini manusia yang luar biasa salehnya, ya, Yesus ini, ia telah didengarkan. Kalau telah didengarkan, konteksnya di mana dia berdoa? Di Getsemani, ya kan? Nah, pertanyaannya, kalau dia didengarkan berarti penyalipan tidak terjadi. Dia tidak Nah, ini mengalami penyalipan maut. terjadi bagaimana? Dia mati. Ya, tunggu pelan-pelan. Berarti dia tidak mengalami maut, ya kan? Soal penyalipan terjadi, ya kan? Bisa saja, tapi bukan dia. Itu aja intinya. Nah, itu makanya tafsirnya beda. Karena baik. Anda tidak percaya dia Astaga, disalib. oke. Makanya beda tafsir. Baik, Anda Jar, ini bayangkan bahwa satu. dia selamat. Gitu Oke, loh. ini Ya, ayat beda satu lagi. karena Anda Ini satu ayat saudara lagi. aku yang muslim pasti beda tafsir jadinya Bukan karena tafsir, kau sejidatmu gitu loh. Contoh, ini Matius 26. Dengar dulu. Karena memang Jar. bayanganmu itu Yesus tidak disalib. Matius Makanya 26. dia diselamatkan. Oke, Matius 26:38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini berjaga-jaga dengan aku, kata Yesus kepada mereka. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pertanyaannya, doanya dikabulkan atau tidak? Dikabulkanlah. Berarti selamat, Jerry, kalau dikabulkan. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau habis doa nggak selamat, berarti nggak dikabulkan. Iya. Ya Dia Bapakku, jikalau Oke, Jar. sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah sekarang pertanyaannya, cawan itu berlalu atau tidak? Tidak berlalu. Tadi kau bilang diterima. Karena kan dia mengalami maut. Macam mana kau ini, Jer? Begini loh, Yesus mengalami maut tetapi tidak kekal maut menguasainya. Pertanyaan saya, doanya dikabulkan atau tidak? Ada-ada aja. Apanya? Bang. Dikabulkan lah. Karena Kalau dia tidak mengalami maut dikabulkan berarti selama-lamanya. tidak disalib. Ya itu makanya tafsir kita berbeda. Karena kau pemikiran tafsirnya Anda di awal sungsang. itu Sungsang. dasar tafsir Anda itu Yesus tidak disalib gitu loh. Dia berdoa begini, Jer. Dengar kau dipasang otakmu di kuping kau pasang supaya kau Bagaimana? dengar. Dia mau bilang suruh pasang otakku. Nah, saya tafsirnya begitu mau bagaimana? Ah, dengar. Masih yang punya Yesus kita. berdoa. Dengar kau ini, dengar ini baik-baik. Pasang otak di kuping. Bukan Ya lagi motor yang Bapakku. habis ini, mobilmu yang habis. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki.
Doanya dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Berarti selamat, Jerry. Orang bilang dia diselamatkan dari kematian kekal, bangkit, dibangkitkan gitu loh. Ya, jadi gimana? Jadi tafsirnya memang kita beda. Bukan tafsirnya. Kalau manusia itu bangkit dari kematian itu kayak apa, Jerry? Ya dia berarti tidak dikuasai maut selama-lamanya gitu loh. Dengarkan. Kalau manusia itu mati kemudian bangkit, dia jadi apa? Kenapa? Dia jadi apa kalau manusia itu mati kemudian bangkit? Itu yang kita ketahui, jadi apa dia? Jadi seperti malaikat lah. Alamak aja. Jadi zombie. Gimana sih? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. Hidup. Dito. Shalom Pak. Assalamualaikum. Tua Sinai Baho. Muslim non muslim? Kristen aku Pak. Kristen Protestan GKPI Gereja Ya. Kristen. Silakan Tua. Oh iya. Kristen aku Pak. Kristen aku Bu. Iya silakan. GKPI. Ada yang mau disampaikan? Nggak apa-apa saudaraku Kristen pun nggak Iya, apa-apa. Asal jangan. Iya, itu yang di apa namanya yang dibahaskan Kristen di sini yang Islam siapa aja Bu? Yang Islam itu semua kecuali Jerry, Robin nggak tahu, Bernardinus nggak tahu. Ada 4 dari teman Kristen. 4 orang Kristen di sini. Iya sih Bu, mau ini aja sih, mau gabung-gabung gitu, mau belajar juga gitu Bu. Ya silakan. Ada yang mau dipertanyakan tentang agama Islam atau saya yang bertanya? Iya itu ini aku ada di hadis itu yang mengenai minum air kencing onta itu yang kayak mana itu Bu? Masa minum air kencing itu Bu? Katanya bagus bahkan di pihak-pihak Islam itu dikatakan itu diteliti katanya mengandung baik gitu. Sekarang pertanyaanku di sini ada nggak yang berani minum kencing air onta gitu on cam gitu Bu? Itu pembuktiannya gitu Bu? Ya berani nggak? Bisa nggak kamu beliin kami? Ya cari sendiri lah Bu. Lah kok gitu? Kamu nuntut saya minum tapi kamu nggak mau beliin, gimana sih? Beliin dulu. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Iya, kencing Itu namanya kamu tuh kayak ngatur-ngatur kami loh. Kamu tau nggak, penjajahan itu sudah dihapuskan loh. Kamu tuh naik ke komal kami terus nyuruh-nyuruh kami minum air kencing onta yang mana kami nggak punya, kan lucu. Nah sekarang saya tanya sama kamu dilarang nggak sama Tuhan minum kencing manusia? Bukan Bu, maksudnya gini Bu. Loh kok kayak gitu sih, diskusi itu nggak gitu. Jangan kamu yang ngatur kami ini kan budak kamu loh. Kamu naik ke sini tuh sama-sama belajar. Nah kamu kan bertanya, ada nggak yang berani minum air kencing onta? Pertanyaannya, bisa nggak kamu beliin kami? Atau beliin saya deh biar saya minum open camp. Tapi kamu bisa nggak beliin saya kencing onta? Coba belikan. Iya, seharusnya itu ada Bu sebagai Tuh, ini kenapa sih udahlah nyuruh-nyuruh, nggak punya modal. Harusnya kalau nyuruh-nyuruh tuh punya modal gitu loh. Misal kamu bisa belikan, saya tinggal minum. Ini kamu udah nyuruh-nyuruh, kamu tuh emang siapanya kami sih? Emang kamu itu bosnya gini, kami gitu? Bu, ini kan aku cuma bertanya. Enggak, kamu bukan bertanya, kamu nyuruh-nyuruh. Ada nggak yang berani minum kencing onta? Ayo coba buka camp. Lah, kami mau, saya mau. Asal kamu bisa nggak hadirkan kencing ontanya ke rumah saya? Nggak bisa, aku kan nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa jangan nyuruh-nyuruh orang, karena kami bukan pembantu dan budakmu loh. Kamu tadi kan menantang kami, kamu kan menantang. Kalau saya itu bicara tuh mengajar ya. Kencing onta ternyata diperjualbelikan, dia percaya bermanfaat buat kesehatan. Kalau kita bahas ini Yusfit yang rilis Instagram Yusfit ya, ini sering merilis fakta-fakta ilmiah ya. Nah mari kita lihat, ternyata uroterapi ini adalah terapi yang sudah dilakukan oleh berabad-abad lamanya oleh orang Romawi, nenek moyang kalian, orang India, Mesir, Yahudi. Nenek moyang Tuhanmu udah minum air kencing onta loh, berabad-abad lamanya loh. Jangan mempermalukan dirimu. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Ya enggak, itu enggak ada yang mati karena minum kencing onta itu. Dan selanjutnya, pada masanya urin, khususnya urin manusia, apa? Kalian ada nggak larangan minum kencing manusia? Saya tanya dulu. Ada nggak?
bahas itu kencing onta Ini dulu. kenapa sih kamu itu katanya belajar? Kamu suruh kami minum kencing onta. Sementara emang ada halal haramnya minum air kencing onta di kitabmu? Ada nggak larangan minum kencing manusia di kitab kamu? Kalau kami diizinkan artinya ada hal-hal yang urgensinya. Kalau itu urgent kami boleh minum. Contoh, kenapa ada hadis minum kencing onta? Kami tidak ada dalilnya. Minumlah 3 kali sehari kencing onta. Nggak ada begitu. Tapi hadisnya berisi, bermatan tentang adanya orang-orang yang mengalami sakit. Lalu kemudian setelah itu dia diberikan obat, meminum susu onta dengan dicampur dengan air kencing. Paham? Nah, itu dulu. Lalu saya tanya sama kamu, kalau kami diizinkan berobat menggunakan kencing onta, tak takon sama kamu. Kamu ada nggak larangan minum kencing manusia di kitabmu? Enggak, kita bahas satu-satu. Ya udah, kamu berani nggak minum kencing manusia? Ini gimana? Jangan cari remis dong. Loh, kok cari remis? Saya ini Oke. nggak cari remis. Saya mencoba mencongkel yang ada di otakmu itu biar nggak terbawa-bawa terus. Sekali dulu Bu ini. Jadi nanti giliran nanti ada orang yang minum itu makin menguatkan gitu loh Bu Uniripa. Karena Loh, gini di ya sebagian udah, Islam kamu itu belikan nggak saya ada. kencing onta 1 kilo atau 1 galon. Ayo belikan sekarang, saya Gini, Bu, tunggu. gini maksudnya Bu ini. Ini orang cuma jadi sekedar ngomong kayak kita. Kamu tuh sama kayak penjajah tuh nggak? Penjajah itu datang ke Indonesia itu mengatur-ngatur orang Indonesia loh. Kamu tuh sama kayak penjajah. Mentang-mentang agama Kristen itu dibawa sama penjajah. Kamu jangan kayak gitu ya. Digegen pressing balik KO tuh. Lawannya tuh antara Saya tahu kok agama Kristen itu dibawa sama penjajah loh. Tapi kamu jangan begitu sifatnya. Nggak boleh kamu begitu. Ya, jangan kamu tuh ngatur-ngatur kami, nyuruh-nyuruh kami, karena penjajahan di atas dunia itu sudah dihapuskan. Tidak ada satupun orang di sini yang menjadi budakmu. Tidak ada satupun yang di sini menjadi pembantumu sehingga kau berhak menyuruh-nyuruh kami. Kalau kau mau ngetes kami, nguji kami, kau bawakan ke sini kencing ontanya. Berikan dulu aku kencing onta sini. enggak, ini bertanya aja Bu. Oke, gini Tua, kalau sudah bertanya Lanjutkan gitu, gantian. lanjutkan gitu. Orang ini Iya, nggak paham bentar, konteks bertanya. Lanjutkan. Oke, ini supaya ada edukasinya ya, Tua gantian ya. Tadi membawakan dalil Apa tentang yang mau edukasi? kencing onta. Nah, ini sekarang kalau kencing onta mungkin ada di hadis ya. Entah itu hadisnya Hasan, Soheh atau Matruk ya, kita nggak tahu ya. Nah, di sini di dalam Bible, coba kau baca Markus 16 nomor 16 sampai 17. Ini ada perintah. Ya. Ini perkataan Ini Yesus. Kang Gito, Siapa bahas- yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kemudian 17-nya perkataan Yesus ini ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Lanjut. Nah, poinnya di sini. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut. Kita potong di sini enggak apa-apa ya. Ini kan perintah nih. Sekalipun mereka minum racun maut. Kamu bisa buktikan minum racun maut tidak akan mendapatkan celaka? Kita tunggu, kita belikan racun ya. Boleh? Kamu minum sambil open cam mau? Muhammad kan kena racun Kang Gito. Itu kayak mana? Nggak usah kemana-mana. Inilah dia ada di sini. Oh, yang kena racun itu justru Tuhanmu, Kalau Tuhanmu. tergoncang begitu dia. kok gue bahagia kali gitu ya. Iya. Jadi kita tunjukkan yang mati diracun ya Kang Dito. Kang Dito silakan Iya. dibuka kitab Mazmur ya. Saya bukakan kalau Tuhannya si tua ini mati Apa? diracun. Gini Bu ini. Ya, jadi Tunggu yang dulu, dibahas Nabi Muhammad kalau- itu tidak kena racun. Buktinya beliau masih hidup 4 tahun kemudian setelah dicobai diracun. Buktinya beliau hidup. Kalau Tuhanmu itu Artinya sekali minum kena langsung racun, mati loh. sekalipun hidup tetap kena Iya, racun. oh nggak ada. Mana Maksudnya ada orang kena racunnya hari ini matinya 5 tahun kemudian dibilang mati kena racun. Tuhanmu baru diracun. Buka saya tunjukkan Mazmur 69 nomor 21 ya. Tuhanmu baru mati diracun loh. Kamu tuh kenapa sih kok nggak baca kitabmu sendiri? Sebelum kamu membawa premis kepada agama kami, minimal kamu baca kitabmu biar kamu nggak malu loh. Masa kamu membongkar aib Tuhanmu yang mati diracun di sini loh. Ini gimana ini ya? Kita buka dalam kitab Mazmur pasal 69 nomor 21 gawa-gawan ya. mengecap, Bu, bukan meminum. Ya aku tahu itu mengecap. Ih, mengecap Sabar tuh minum dulu. racun. Sabar dulu, kamu baca Beda, dulu. Bu. Udah. Apanya yang Itu beda nih? Walaupun Kristen, Kita lihat ya. Dulu lah. walaupun Kristen, Sabar dulu. Iya. tetap ada adab ya.
Ya. Bagi yang ngomong Uni Rifa, dengar dulu Biasa gantian. mereka Bang Muhammad gak punya adab tuh mereka biasa. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Ini adalah nubuatan. Penggenapannya kalau kita klik di sini thread, kita akan kembali kepada ayat apa? Matius 21:48. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam lalu mencucukkannya pada sebatang. Mati enggak hari itu? Tuhanmu mati nggak? Mati. Berarti ya mati diracun artinya. Ya mati diracun itu ya pas minum racun langsung meninggoy. Tapi kalau Nabi Muhammad dia hidup selamat dalam Mazmur 69 nomor 21 itu. 6921. Wah, ini baru tahu saya data ini. Nubuatan. Iya. Jadi Yesus itu matinya diracun nubuatannya. Ini mempelintir. Mempelintir. Apa? Kamu tahu nggak arti nubuatan? Apa? Mati Judas Rifa. Ya mati. Nah sekarang saya tanya, Tuhanmu mati nggak waktu kena minum dicucukkan anggur asam? Mati nggak Tuhanmu? Itu mengecap. Saya tanya Tuhanmu mati nggak? Saya tanya mati nggak dia? Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu itu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Abis itu dia meninggoy nggak? Tulis ke bawah Bu, ke bawah. Apa ke bawah? Biarlah zaman yang di depan mereka menjadi jerat. Ini adalah nubuatan buat Tuhanmu. Apa jadi? Jadi apa? Mati nggak itu? Saya tanya. Itu orang yang minum ini mati nggak? Saya tanya. Mati nggak? Ini keterlaluan. Nggak berani menjawab. Keterlaluan mempelintir. Saya tanya, bukan pelintir. Mati nggak ini orang yang minum racun ini? Mati nggak makan racun ini? Mati nggak dia? Minum racun di situ Bu. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Ini apa tulisannya? Makan sama minum beda enggak? Iya saya tanya. Di sini ditulis bahkan mereka memberi aku makan racun. Ini nubuatan atau bukan? Iya, itu kan. Nah, kemudian dipenuhi nubuatannya di dalam kitab Matius. Kitab Matius mengatakan dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang. Digenapi enggak ini? Mati enggak Tuhan? Hei, kamu tahu tidak nubuatannya itu adalah orang-orang itu memberi dia makan racun lalu meminum meminum anggur asam. Anggur asam itu racun, Dek. Nah, jadi nggak usah ngeyel ya, Dek. Nggak usah ngeyel ya, Dek. Mati nggak Tuhanmu? Saya tanya mati nggak Tuhanmu? Yang namanya mati diracun, seketika meminum racun meninggoy, itu namanya mati diracun. Kalau hari ini dia minum racun, matinya 4 tahun kemudian itu nggak bisa dikatakan mati diracun. Oke, masa hari ini kamu tabrakan 4 tahun kemudian kamu mati dikatakan kamu mati tabrakan? Yang bener dong, Dek. Ini bukan soal mati hidupnya. Sekarang dia kena minum Muhammad tuh kena minum racun. Itu tadi dia minum anggur asam itu racun, Dek. Jangan gitu ya, Dek ya. Apa sih tua? Kau ngomong apa sih? Mana datamu? Jadi aja. Jadi gini, jadi yang mengenai kencing onta itu gini. Aku mau tanya. Kenapa kencing onta? Kenapa kencing onta? Aku nggak menghujat, santai dong Bu. Kan udah saya ini kalau bicara nih memang begini. Masa saya harus melehoi-lehoi kayak oholiba bicara di sini? Terus apa? Jadi pertanyaanku, di mana ya Islam yang pernah minum kencing onta? Tunjukkan siapa? Ya kau carilah ke Mekah sana. Ngapain aku harus tunjukin sama kau? Kalau orang di Indonesia sebagai gini loh, Islam yang telah kalau ada orang yang nggak mau minum air kencing onta, emang masalahnya apa? Berdosa kami kau pikir? Bodoh kali orang. Air kencing itu nggak ada yang mau minum itu dong. Loh, ada. Kalau sekarang aku tanya, loh mana sini kau belikan aku. Ada duitmu untuk belikan aku? Artinya belum ada Bu. Loh, jangankan aku, ada orang Kristen yang minum racun untuk membuktikan bahwa Tuhan kau itu Tuhan yang benar, ada. Muhammad kena racun loh Bu. Iya mana ayatnya? Unik dia ini unik. Orang minum kencing onta dia bingung, sedangkan minum darah itu Bu ya. Itu minum darah kau di nggak kategori bingung. Muhammad itu loh. Apalah kau ini nggak jelas sekali kau ngomong lu. Entah apa aja. Kayak gini nih kalau nggak pernah belajar nih, besok kau belajar dulu baru naik ke sini berdiskusi. Kau tahu nggak? Sekarang aku yang mau bertanya, ini aku terangkan kau. Kau tahu nggak Tuhan kau itu Tuhan yang cabul? Tahu? Iya. Muhammad Aisyah umur berapa?
Ya sama seperti mama Tuhanmu umur 12 tahun. Iya, mama Tuhanmu umur 12 tahun udah dipecah perawannya. Loh kok beda? Nih, kau tengok ini ya. Itu beda itu. Apa pula beda? Aku Cuma udah 2 tahu, tahun Ibu. bedanya. Itu Apa yang kau menghujat. tahu? Apa Itu mana kan. Itu kan ayatnya kok sudah menghujat? Kau tengok Tuhanmu perempuan nih ya. sendiri itu kan. Tuhanmu memberikan Maria bini kurang orang loh. gizi Maria. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah aku berikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan Udah istri-istri sering itu, Bu. Tuhanmu ke dalam. Nah, Tuhanmu kenapa ngambil bini orang terus ngasih ke orang lain? Itu Tuhanmu gimana ini ceritanya? Coba. Itu gini, kalau ibu baca itu sebagai Ih, contoh. Tuhan. Berarti kau yakin? Berarti benar Tuhan mengambil bini orang berarti? Berarti betul Tuhan mengambil bini orang? Iya, itu contoh, Bu. Oh iya, iya. Oh iya teman-teman ya. Berarti si tua mengakui Tuhannya ngambil bini orang ya. Dan sekarang gue tanya, Aisyah Iya, itu umur Prof, berapa? Sayyidah Aisyah, kata ulama kontemporer mengatakan beliau dinikahi umur 18 sama antara 18 sampai 19 tahun. Kenapa? Karena yang merawi hadis itu adalah orang yang sudah lansia. Loh, tunjukkan datanya, coba tunjukkan. Tunjukkan datanya bocil, tunjukkan datanya, tunjukkan. Bahkan dikatakan Hehehe aja kau. Kau ingin tahu nih yang bocil nih. Kau nih ini ya udah. Nih. Dianggap menghujat kan? Kok iman-iman kau nanya? Kok menghujat gimana sih? Lucu, ini lucu kau ini tuak. Orang yang nikah kau permasalahkan. Iya. Tuhanmu yang nggak nikah punya burung itu yang kau tanya ada apa ya? Di Tuhanmu Padahal itu barang bagus. Penjina loh, Bang. Kenapa nggak Bisa dipakai? ditunjukkan dari- Mana Jadi tunjukkan kalau Nabi. mau Ini udah gitu, fitnah, ya, ini fitnah ini. ini. Dia bilang Nabi Muhammad berzina. Waduh, Tunjukkan kau data. Teman-teman rekam ini ya. Dia mengatakan Nabi Muhammad berzina ya. Ini bisa kita laporkan delik umum ya karena dia memfitnah. Kalau saya bawa data dari tadi saya tidak Iya, mau aku memfitnah ya. Jangan diturunkan dulu ya, jangan diturunkan Jangan diturunkan dulu teman-teman. Kita ambil data dulu. Ya, teman-teman perhatikan ya. Bentar dulu. aku Yesus tunjukkan itu, ada di Yesus itu adalah orang Yahudi, teman-teman. Teman-teman, foto aslinya itu ada ya. Tolong diambil ya. Saya mau kita Tolong ada diambil aja, badan hukum. diambil aja. Jangan, Bu, jangan. Kan ini kan diskusi tadi, kan itu. Enggak diskusi. Kau mengatakan Nabi Muhammad berzina. Tolong kau tunjukkan dulu kalau kau nggak bisa menunjukkan. Kayak gitu. Tadi ngomongnya Iya, gitu. Bu. tunjukkan kalau Nabi Muhammad pernah berzina. Kau memfitnah. Ya, Kalau saya bisa tunjukkan tunjuk, ayatnya, Bu. saya bisa menunjukkan. Menurut Martin Luther, Yesus itu berzina. Saya bisa tunjukkan datanya. Sekarang kau tunjukkan Nabi Muhammad berzina. Iya, Cepat. oke. Jangan diturunkan ya. Siapa Host, dulu? Jangan diturunkan dulu. Tolong teman-teman IP-nya dicatat, dicari bang. Lokasinya teman-teman di bawah ya. Jangan, IP addressnya Biar kita dicari tahu ya, teman-teman. ya. Kita nggak membiarkan para penista agama ya. Kita berbicara pakai data ya. Diskusi. Iya, tapi kau makanya hati-hati kau jangan memfitnah. Kau tuduh Nabi Muhammad berzina. Kau tunjukkan datanya dulu ya. Baru kalau aku bisa menunjukkan Martin Luther mengatakan nggak Yesus itu berzina, aku ada datanya. Sabar kau. Ya. Enak aja kau nuduh-nuduh kami berzina. Jadi aku tunjukkan kau data ya. Table talknya Martin Luther. Kalau kami itu nggak suka memfitnah kayak kalian itu ya. Nah, mari kita buka bahwa Martin Luther ya, pendiri agama Protestan mengatakan Yesus berjoni. Ini bukan kami yang bilang. Kau baca ini baik-baik ya. Kau perhatikan ya. Martin Luther juga menegasikan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam table talk-nya ya. Kabur kau kan table talk-nya yang autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Wemer menyitir satu nukilan dari table talk mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Kau kabur kau, habis memfitnah Nabi Muhammad kabur kau. Nyungsep ke bawah. Kau nggak tahu kalau aku lagi on fire sekarang ya. Kalau kami nggak perlu memfitnah, kami tunjukkan data aja. Justru kami nggak sepakat Yesus dikatakan berzina. Hai Unirifa, saya menista kah? Aman Apa sih Bang Jerry? Habis oten. Oh, tidak menista. Bang Jerry kan Kristen bukan oten. Oten itu kan artinya oknum Kristen. Saya itu orangnya membedakan loh. Saya itu disuruh adil oleh Allah itu. Allah itu memerintahkan kami bersikap adil. Adil itu meletakkan seseorang pada porsinya. Kalau dia penghujat, saya boleh tampar bolak-balik pakai kitabnya. Kalau orang seperti Anda yang tidak masalah, kita belajar mengajar aja, transfer knowledge aja. Apalagi
Ya Pak Jerry ya diskusi Ya. lintas agama itu tergantung situasi dan kondisi. Saya tuh orang yang tergantung siapa yang diskusi sama saya. Kalau yang diskusi sama saya itu manusia, saya manusiakan. Tapi kalau yang diskusi sama saya hewan ternak, ya saya harus menggembala. Nanti dia paling sering nanti di akhirat Bang Jerry ini paling sering dipertemukan dengan Bang Polopo loh. Oh enggak, Iya. saya nggak mau ketemu. Loh, harus ke orang gimana kamu ketemu orang Pak Jerry mau masuk neraka yang mengukuhkan Pak Jerry masuk neraka itu Bang Pelopo kok. Ya Allah, kata Bang Pelopo. Saya sudah berkali-kali mengajarkan dia. Emang dia tolak, ya udah masuk neraka lah kau Jer, kata Ya, mereka kan. tapi kalau Udah. saya yang masuk surga, saya belain. Saya bilang, Tuhan tolong itu temanku. Mana mau Bang Pelopo Tuhan. masuk surganya Mana Bang mau Jerry. masuk surga, Dia mana nolak ada. Bang Jerry. Nggak ada. Dia nolak Bang Pelopo Hah? nolak kan. Nggak Kan mau. gini kan. Kenapa? Kan Kenapa gini dia gini. tolak? Ini aku Elang ceritakan. burung. Saya Kata- tahu dia tolak. Saya tidak Kata tahu. gini, kata Bang Pelopo gini, kan Yesus bilang, ya apa kata Jerry, oh enggak, Pelopo ini teman saya di Komal, masukkan dia ke dalam surga. Kata Pak Pelopo, maaf Jerry, aku nggak mau kau bantu-bantu, mana mau aku masuk ke surgamu, ada pesundal perang naga lagi, burungku nggak hidup lagi di situ Burung katanya. hilang burung. Istriku nggak ada lagi di situ, nggak ada kelaminnya, nggak ada lagi makanan di situ, nggak mau aku kata Bang Pelopo kan, lah kayak mana kan kita masuk surga, aku lebih baik hidup di dunia kekal selamanya daripada aku masuk surganya kau aja di surgamu sendiri membosankan, nyanyi-nyanyi aja kau sampai kekal, haleluya, haleluya, nggak berhenti. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu. Nggak ada berhentinya, haleluya, haleluya terus. Satu minggu paling habis lagu. Iya. Ulang lagi. Aku aja ya nyanyi 3 menit 1 jam aja udah bosan. Apalagi nyanyi seumur hidup coba. Memuji Tuhan pula lagunya. Iya kalau nyanyinya dangdut masih enak bisa joget ya kan. Ini nyanyinya haleluya di surga lagi kayak gitu-gitu terus. Mana ada yang mau kami umat Isa masuk surga? Mau Pak Jerry. Apalagi aku berkumpul sama pesundal pula ya kan. Kalau mereka nari-nari erotis depanku kayak mana nasibku ya kan. Gak mau laku. Gitu Pak Jerry. Nggak ada kami yang mau masuk surgamu loh Pak. Gitu ya. Mendingan gue di Bali, bener. Mending saya di Bali. Aku juga. Mending aku di Ternate. Jelas. Mending aku di Ternate menikmati ikan goreng, ikan bakar juga cumi-cumi. Enak cumi saus kecap. Tiba-tiba di surga Jerry ngobrol lah si Pak Jerry sama si Rasmi kan. Kata si Rasmi gini, aku dulu pernah loh makan B2 katanya, enak katanya. Sekarang nggak ada lagi loh kita makan B2, jahat kali Tuhan kita, dihentikannya segala kenikmatan yang pernah kita rasakan dulu. Apa itu surga kayak begitu? Teringatlah Jerry kan waktu dia tidur sama istrinya enak kali, nikmat kali. Wah nggak boleh lagi dilihatnya burungnya udah nggak hidup. Halo, ini. Emang iyalah orang nggak dipakai. Jadi ketika Bang Jerry kan ingat-ingat dia, dulu enak kali loh kita makan makanan enak, makan minum tua kita, makan B2 kita ya kan, menari-nari kita katanya kan, aku tidurlah istriku enak kali itu. Tahu-tahu ya kan nggak ada sama sekali di surga, nyanyi haleluya, nggak berhenti kekal. Apa kata Jerry? Jadi kata Makanya saya aku dia, bingung. iya, nggak mau Kalau kami. di surga orang nyanyi, Uni. Tidak ada capeknya juga orang nyanyi. Ya Aku udah nggak nyanyi aja mau. terus. Ngapain aku nyanyi-nyanyi di surga kekal selamanya? Ada aja memuji aja Tetapi kerjaanku. tidak ada penderitaan, jadi tidak ada lelahnya lagi. orang Makanya aku nyanyi. bilang nggak dikasih kayak robot, nggak ada lelah, nyanyi terus kayak robot. Kasihlah baterai robot itu kayak gitulah dia. Kami beda. Kami berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai. Bang Pelopo ini sama aku berteman baik di dunia. Bang Dito kami berkumpul bertetangga nanti. Sebelah rumah Bang kita Pelopo nanti nih sebelah ya, rumah, sebelah rumah ya. Bang Dito sebelahnya lagi. Anak-anaknya nanti berkumpul bersama. Anaknya bukan kecil, sebaya kami umurannya. Kami saling mencintai nanti. Begitulah kami dengan orang-orang yang kami cintai berkumpul dengan Nabi kami. Nabi kami ada di sini Pak kami. Enak kali kami nanti. Bang Jerry nggak ada Jadi kan tetangga gini, nanti. Jadi Iya. kan begini Umi, ini kita tidak munafik ya. Kalau laki-laki itu kan impiannya itu istri yang cantik, yang molek gitu kan. Ini laki-laki ya kan. Nah, terus kalau perempuan kan apa dia? Dengar dulu. Kalau perempuan apa perhiasan ya, kemegahan, itu perempuan kodratnya. Nah, itu Betul. akan diberikan nanti.
Lah Tapi bagaimana? sayang kali Bang Palopo, Bang Iya. Jerry istrinya cantik, dunia semo ya kan? Ya kan? Cantik, semo, membahagiakan, menyejukkan mata ya kan? Pasti pakai enak ya kan? Bang Jerry kan, makanya berulang-ulang terus kan. Tahu tuh pas di surga Bang, gak ada kelamin orang ini dua-duanya lagi, udah gak ada. Menciut, barang itu menciut. Dari Di surga, 15 senti. di surga Jadi ya 1 kan? senti. Di surga dia teringat-teringat lah. Zaman kita di dunia dulu dek, ingat gak kau dek, kita pertama sekali menghadirkan anak kita ke dunia malam pertama dek, enak kan dek? Iya bang, sekarang kita gak boleh lagi, kita nyanyi, ayo nyanyi kau dek, nyanyi lagi dia. Kita bukan suami istri lagi loh. Jadi bercerai lah mereka di surganya. Di dunia gak boleh cerai, tapi di surga bercerai. Nyanyi haleluya. Jangan kau berhenti ya, nanti kau kena marah sama Tuhan nanti ya. Itulah sebenarnya harus dibuka akal dia. Nggak usah lah tentang siapa Tuhan itu, siapa apa, dari situ aja kita. Pak Po, nih beneran itu nggak ada kelaminnya nanti di surga itu? Kata Bu Uti Ih, itu dulu. Bang. Kami orang-orang Kristen tidak lagi punya kelamin di surga, katanya si Uti Watimena. Oh, Tertutup lubangnya, tertutup. Atau bisa jadi lubangnya ada tapi nggak ada gunanya lagi. Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Berlumut lah gak pernah dicuci. Bayangin Kang Dito ya. Di dunia 15 senti, pas di surga tinggal 1 senti. Menciut tinggal kulit. Bang Jerry bilang dulu aku di dunia itu yang kubanggakan sama istriku. Hebat kan Abang Dek katanya. Sekarang mencium menguning. Tinggal kulitnya aja. Kasihan sekali ya Allah. Aduh. Aku gak mau di surganya Kristen, serius. Aku gak mau lo sakit. Aku ya di Ternate Bang Polopo. Aku kan di kamar kan. Di kamar ini aku berapa hari aku di kamar ya, gak pergi-pergi aku kan. Kemarin gak ke Jakarta kan. Nah jadi di kamar aku baca. Bosan loh di kamar aja. Maka Bunda Ike aja, ayo kita ke Jakarta, jalan-jalan shopping gitu-gitu kan. Enak. Bayangkan lo gak nyampe sekekal selamanya lo, gak pakai setahun lo, cuman berapa bulan, gak nyampe 1 bulan 2 bulan kan. Betapa lah tersiksanya kan. Aduh pengen jalan-jalan nih Bun, shopping, makan dek ke kafe kata Bunda Ike kan. Pergilah dek kemana-mana. Itu manusia tiba-tiba di surganya Kristen ya kan. Orang banyak pula kan, gak tahu kita pakai baju atau enggak orang-orang ini ya kan. Ya Rata kan? semua kan. Berdirilah semua kan, menyanyi lagi kan, menyanyi haleluya. Gak berhenti, gak ada makan-makannya, gak ada duduk-duduknya, gak bertemu dengan suami, gak bertemu dengan istri, gak ketemu dengan anak, gak tahu lagi mana anak, mana suami, ya kan? Kayak gitu. Gimana coba itu surga kayak gitu? Aku nggak mau, serius. Aku nggak mau. Mending aku di Ancol. Nggak usah di Ancol lah. Udahlah di Ternate aja aku serius. Kecil Ternate ini daripada surganya orang Kristen. Biarlah di Ternate aja. Ada Gunung Gamalama yang bisa kupandang. Kalau aku pandang Gunung Gamalama indah sekali. Asik. Pergi aku ke pantai di Ternate. Kulihat bagaimana indahnya lautan. Tiba-tiba di surganya Oten nggak ada apa-apanya. Ngapain aku di situ? Udahlah nggak mau aku, serius. Kasihan, janganlah diketawain gitu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.